Hai maniak film, bertemu lagi dengan Abang Nova yang untuk pertemuan kali ini akan menceritakan alur cerita film Midnight Runners yang berkisah tentang kisah dua orang sahabat yang sedang menjalani pendidikan kepolisian, berusaha menyelamatkan gadis-gadis yang diculik oleh geng mafia untuk dijual. Bagaimana keseruan film ini? Langsung saja mari kita mulai ke alur cerita filmnya. Film berawal di sebuah aula besar di mana calon taruna kepolisian berkumpul dengan keluarga mereka sebelum mereka memasuki masa pelatihan militer. Salah satu instruktur pelatih terlihat menaiki panggung dan mengumumkan agar calon taruna mengucapkan perpisahan dengan keluarganya. Sontak semua keluarga calon taruna memberikan motivasi dan semangat kepada anak saudara mereka. Terlihat di sana Park Ki-jun yang diberikan pelukan hangat oleh ibunya, dan sementara Hyul yang akan dipeluk oleh ayahnya, dia menolak dan memilih pergi meninggalkan ayahnya sembari mengingatkan untuk memakai jaketnya. Sebelum para taruna meninggalkan aula, mereka diminta untuk hormat kepada seluruh keluarga dan disambut tepuk tangan yang meriah oleh keluarga. Kemudian mereka pun segera dicukur. Kepribadian dua orang ini memang berbeda. Ki-jun memiliki kekuatan fisik yang cukup bagus namun lemah di ilmu pengetahuan. Sedangkan Kang Heol merupakan anak yang pandai dan bersih namun tidak terlalu bagus di kemampuan fisiknya. Ketika berkumpul di ruang kelas, para taruna diinformasikan bahwa mereka akan mengikuti pelatihan militer selama 2 minggu. Setelah itu mereka terlihat membawa barang-barang mereka ke kamar yang telah disiapkan. Saat asik mengobrol, terdengar pengumuman untuk segera melapor paling lambat 3 menit dan harus menggunakan seragam lengkap. Sontak mereka pun kalang kabut memakai seragam lalu berkumpul di lapangan hingga latihan fisik mereka pun dimulai. Kemudian saat para taruna antri untuk mengambil makanan, Ki-jun meminta tambahan sosis karena merasa lauknya sedikit. Namun permintaannya ditolak. Sambil bergumam, Ki-jun lalu duduk di tempat kosong tepat di depan Kang Heol yang terlihat sudah selesai makan, namun tidak memakan sosisnya. Kemudian Ki-jun mempertanyakan hal tersebut. Kang Heol pun menjawab kalau sosis memiliki zat yang dapat menyebabkan kanker. Namun dia tanpa pikir panjang, Ki-jun langsung mengambil sosis tersebut lalu memakannya. Hingga di penghujung pelatihan mereka diberi tes lomba lari naik turun gunung. Siapapun yang berhasil berlari paling lambat dalam waktu 1 jam saja maka akan diterima di akademi tersebut. Lomba lari pun dimulai, namun saat perlombaan Kang Heol terjatuh dan kakinya terkilir. Langsung meminta pertolongan kepada temannya yang lewat, namun temannya itu hanya meminta maaf lalu meneruskan berlari. Tak lama berselang Ki-jun datang, ia pun memanggilnya dan meminta pertolongan, namun Ki-jun memilih meminta maaf lalu meneruskan berlari juga. Kang Heol pun langsung meneriaki Ki-jun dan mengatakan kalau ia sudah memberi Ki-jun sosis lalu memohon untuk dibantu karena sangat ingin masuk ke akademi. Ki-jun juga diiming-imingi akan dibelikan daging panggang lezat. Ia langsung tergoda lalu menggendong Kang Heol. Alhasil mereka menjadi orang terakhir yang sampai di titik kumpul. Saat ditanya oleh instruktur tentang kondisi mereka, Kang Heol menjelaskan bahwa mereka terlambat karena kakinya terkilir dan terpaksa meminta pertolongan kepada Ki-jun. Instruktur mereka pun kesal dengan teman-temannya yang lain karena tidak menolong Kang Heol dan malah mementingkan diri sendiri, lalu menyuruh mereka semua untuk mengulangi berlari naik turun gunung lagi. Sedangkan Ki-jun dan Kang Heol disuruh ke ruang medis dan dari situlah mereka berdua pun mulai akrab. Mengetahui Kang Heol dari SMA unggulan, Ki-jun mempertanyakan kenapa Kang Heol tidak lanjut kuliah di kampus unggulan. Kang Heol mengatakan kalau dia ingin melakukan sesuatu yang unik dan berbeda dari teman-temannya yang semua masuk di kampus unggulan. Kang Heol lalu balik bertanya ke alasan Ki-jun masuk akademi. Ki-jun pun mengatakan kalau ibunya tidak memiliki cukup banyak uang alias kurang mampu, maka dari itu dia masuk ke akademi yang biayanya ditanggung oleh negara. Setelah pelatihan militer selesai, para calon taruna mengucapkan sumpah janji di hadapan presiden akademisnya.
Lalu alur cerita berlanjut ketika mereka telah mengikuti masa pendidikan selama 2 tahun. Terlihat salah seorang teman mereka memanas-manasi mereka dengan memperlihatkan foto pacar temannya yang cantik. Mereka yang penasaran hingga Kijun yang cukup jago bela diri memaksa temannya itu berbicara di mana mereka bertemu dengan wanita cantik. Temannya pun terpaksa mengatakan kalau mereka bertemu di sebuah klub malam. Kang Hyol dan Kijun pun merencanakan untuk pergi ke klub malam tersebut yang lokasinya berada di area Gangnam. Setelah memasuki klub malam tersebut, mereka terlihat kaget dan kelihatan agak katro. Lalu berusaha mendekati gadis-gadis di klub tersebut, namun belum ada yang merespon mereka. Hingga tiba seorang gadis mabuk menabrak Kang Hyol lalu mengajaknya untuk berjoget. Kijun yang melihat itu langsung cemburu karena belum bisa mengajak seorang pun. Tapi saat asik berjoget, pacar si gadis tersebut datang dan membawa si gadis dari hadapan Kang Hyol. Di sisi lain, Kijun yang tak patah semangat langsung mendatangi seorang gadis-gadis. Lalu Kijun mengungkapkan bahwa ia adalah seorang taruna, namun gadis tersebut membisikinya kalau dia jadi polisi, dia akan miskin seumur hidupnya. Kijun pun kaget dan terdiam merenung. Mereka lalu pergi makan di sebuah warung tanpa mendapatkan seorang gadis pun untuk diajak kenalan. Saat keluar dari sana, mereka melihat seorang gadis cantik melewati mereka. Merasa gadis tersebut merespon mereka, mereka pun langsung mengikuti si gadis dari belakang dengan berniat meminta nomor HP si gadis. Saat melakukan switch untuk menentukan siapa yang pergi meminta nomor si gadis, mereka langsung kaget karena melihat si gadis cantik itu diculik oleh sekelompok orang menggunakan mobil. Sontak mereka berlari mengejar mobil tersebut, namun mereka tidak bisa menjangkaunya. Kijun kemudian berinisiatif untuk menelpon pusat pengaduan masyarakat. Lalu mereka diminta untuk menunggu 10 menit hingga tim patroli datang. Merasa ingin menghemat waktu, mereka memilih untuk menggunakan taksi dan langsung melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi terdekat. Sesampainya di kantor polisi, terlihat para polisi sedang sibuk bergegas mencari cucu seorang pengusaha yang hilang sesuai perintah dari kepala polisi. Karena tidak dapat merespon dari pihak kepolisian, mereka berinisiatif untuk menyelidikinya sendiri, mulai dengan mengecek tempat kejadian. Di tempat tersebut mereka menemukan kantong berisi makanan topoki yang dibawa oleh si gadis sebelumnya, kemudian berniat mencari informasi dari penjual makanan tersebut. Mereka mulai menanyai satu persatu penjual topoki yang berada di daerah tersebut. Hingga mereka pun menemukan seorang ibu-ibu yang menjual topoki tersebut. Dari informasi si ibu penjual diketahui kalau si gadis bekerja di salah satu toko tidak jauh dari tempatnya berjualan. Mereka pun segera menuju ke sana, namun karena kalah sweet, Kang Hyol masuk mencari informasi tentang si gadis, sedangkan Kijun yang berjaga di luar karena tempat pembersihan telinga merupakan tempat plus-plus yang apabila mereka ketahuan, mereka akan mendapat hukuman. Singkatnya, Kijun yang kemudian berjaga di seberang jalan sambil makan mie ramen melihat 2 orang petugas patroli akan memasuki basement toko. Kemudian Kijun mendatangi polisi tersebut dan mengejeknya, lalu ia kabur. Ia melakukan itu untuk mengulur waktu Kang Hyol keluar dari dalam dan berniat menjauhkan para polisi dari basement. Kang Hyol yang di dalam bersama seorang gadis seksi terlena, tapi si gadis menamparnya dan menyadarkannya. Lalu ia pun meminta informasi tentang si gadis yang diculik dengan menceritakan ciri-ciri gadis tersebut yang diketahui. Gadis tersebut bernama Yeonjung, gadis yang kabur dari rumahnya dan memilih tinggal bersama pacarnya. Setelah mendapatkan nama dan alamat si gadis, mereka pun berlari mencari alamat tersebut. Saat mengetuk pintu, pacar Yeonjung lalu membuka sedikit pintu dan menanyai perihal kedatangan mereka. Karena pacar Yeonjung mengetahui mereka dari akademi kepolisian dan mencari info tentang Yeonjung, pacarnya tersebut langsung menutup dan mengunci pintu lalu kabur melalui jendela.
Kemudian Kijun dan Kang Hyul pun berpencar mencari sang pacar. Saat berada di salah satu parkiran mobil, Kang Hyul langsung diserang menggunakan pisau oleh pria tersebut. Namun dapat menangkis serangan tersebut berkat ilmu bela diri yang ia pelajari di akademi. Mereka pun mulai menginterogasi si pacar setelah mengecek HP-nya dan diketahui kalau dia telah menjual Yongjung sebesar $1.000. Dia juga mengatakan kelompok tersebut mengincar gadis-gadis yang lari dari rumah dan menginformasikan alamat kelompok mafia tersebut dengan memperlihatkan kartu nama salah satu anggota kelompok yang bernama Gonho. Mereka pun pergi ke tempat kelompok penculik menggunakan taksi. Kemudian setelah mereka sampai di tempat yang ternyata sebuah warung makan, mereka mencoba menghubungi Gunho menggunakan HP pacar Yongjung. Diketahui Gunho adalah orang yang berada duduk tidak jauh dari tempat mereka menerima panggilan masuk. Namun Kijun langsung mematikan teleponnya. Sialnya, Gunho melakukan telepon balik sehingga nada dering HP si pacar Yongjung yang dipegang oleh Kijun langsung berbunyi. Gunho langsung menyadarinya dan menghampiri mereka. Gunho dan teman-temannya pun menggertak mereka dari belakang karena hilang kesabaran. Mereka pun langsung membalas perlakuan kelompok mafia tersebut dan terjadilah perkelahian yang cukup seru. Pada akhirnya mereka dapat mengalahkan kelompok mafia tersebut lalu berniat menginterogasi Gunho dan membawanya untuk meminta ditujukan jalan menuju tempat disembunyikannya Yongjung. Saat mereka sampai di tempat persembunyian ternyata cukup banyak gadis yang telah diculik. Kijun pun langsung menanyai Gunho. Gunho pun mengatakan kalau mereka akan mengambil sel telur dari para gadis yang telah diculik. Para kawanan penculik yang mengetahui Gunho dibawa ke tempat persembunyian langsung pergi ke tempat tersebut. Kijun yang menemukan Minjung dalam keadaan demam dan terdapat darah di celananya kemudian mengangkat dan membawanya keluar dari tempat tersebut. Namun sial bagi mereka, kawanan pencuri berhasil menghadang mereka yang kemudian mengejar mereka. Saat menelusuri jalan Kijun menuju jalan buntu, Hyul juga kemudian berhasil dihajar oleh salah satu ketua mafia yang membuatnya langsung terkapar kesakitan. Singkat cerita, hingga akhirnya mereka ditangkap dan digantung menggunakan tali. Hyul yang lebih dulu tersadar kemudian menyadarkan Kijun menggunakan air liur. Lumayan menjijikan ya. Kijun memang memiliki kemampuan fisik cukup baik lalu berusaha melepaskan tali yang mengikatnya dengan gantungan besi. Setelah berhasil, ia langsung membebaskan Hyul lalu berusaha kabur dengan menggunakan cara mengendap-endap melewati para penculik yang sedang tertidur. Namun tak lama, alarm jam Kijun berbunyi dan sontak membangunkan para penculik. Mereka pun langsung berlari dari tempat tersebut. Para penculik pun terbangun dan langsung mencoba menghajar mereka, namun mereka berhasil lolos dan sampailah mereka di kantor polisi. Lalu para penculik itu pun segera pergi dan memindahkan para gadis ke tempat yang baru. Kijun dan Hyul yang saat melapor dengan menggebu-gebu tidak mendapat respon yang setimpal dari pihak polisi yang bertugas di sana. Karena menurut pihak polisi mereka memilih mengikuti prosedur yang berlaku dan tentunya proses administrasinya cukup lama. Lalu kemudian si polisi terlihat menembak mereka dengan sistem kejut listrik karena mereka dianggap melawan dan membuat laporan palsu. Kemudian salah satu petinggi akademi yang bernama Prof Yang melihat ada panggilan masuk. Lalu dia mendatangi kantor polisi tersebut dan membebaskan mereka. Mereka kemudian mengajak Prof Yang untuk melihat lokasi persembunyian para penculik, namun mereka hanya mendapat jejak para gadis-gadis. Kemudian Profesor Yang berniat akan melaporkan kasus tersebut ke unit investigasi regional, namun memerlukan waktu setidaknya 2 minggu setelah pelaporan baru akan diproses karena unit tersebut memiliki jadwal tersendiri. Profesor Yang pun menyuruh mereka untuk pulang ke akademi karena jika mereka ketahuan menyelidiki kasus ini, mereka akan dikeluarkan. Tak patah semangat, mereka kemudian menghubungi seorang polisi wanita unit TV kenalan mereka dan meminta tolong untuk melacak mobil si penculik. Tak terhenti di situ, akhirnya mereka juga mengambil seragam dan senjata polisi dengan menjual nama profesor untuk berlatih.
Singkat cerita, polisi wanita kemudian menelpon mereka dan mengatakan telah mendapatkan informasi CCTV melihat mobil yang mereka cari, dan anehnya selalu ada mobil klinik kandungan yang mengikuti mereka dari belakang. Mereka pun menyelidiki klinik tersebut melalui internet. Berbekal informasi yang diperoleh, mereka kemudian pergi mengamati klinik tersebut. Ternyata di saat yang bersamaan, mobil yang mengangkut para gadis tersebut memasuki basement klinik. Ternyata para gadis yang telah diculik dijadwalkan akan diambil shelternya di klinik tersebut. Akhirnya berbekal seragam dan senjata lengkap, mereka langsung masuk ke klinik melalui basement. Dan perkelahian dengan cukup banyak kawanan penculik yang terjaga di basement pun terjadi. Setelah melumpuhkan kawanan penculik yang ada di basement, mereka lalu masuk ke dalam klinik menggunakan lift. Lalu setelahnya mereka di depan lift, mereka pun bertemu dengan ketua dari para penculik. Dengan susah payah mereka mencoba mengalahkannya karena si kepala penculik cukup lumayan tangguh. Singkat cerita, setelah mendapatkan gadis-gadis yang akan diambil sel telurnya, mereka lalu menghubungi pihak polisi. Dan setelahnya Ki Jun dan Hyeol mendapat hukuman, mereka menentukan nasibnya dengan rapat penentuan. Ki Jun dan Hyeol menyatakan kalau mereka tidak akan dikeluarkan namun akan mengulang pendidikan 1 tahun lagi serta 500 jam kerja bakti. Film pun diakhiri cerita saat mereka menjalani hukuman kerja bakti. Gadis yang mereka tolong terlihat datang lalu memeluk mereka untuk mengucapkan terima kasih. Dan itulah tadi alur cerita film Midnight Runners. Terima kasih telah menonton videonya dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Untuk mengetahui update cerita lainnya, Bang Mova pamit dulu. Bye bye.